Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Sudlafif. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan dari struktur sistem operasi. Nah, pada struktur sistem operasi sendiri terdapat berbagai macam strukturnya. Nah, di sini saya akan membahas dua dari sekian banyaknya struktur tersebut. Yang pertama yaitu struktur modular. Nah, pada kernel sistemnya, operasi modular tersebut mempunyai kumpulan komponen komponen inti dan secara dinamis saling terhubung pada penambahan layanan selama proses waktu buat atau waktu yang berjalan. Nah, ini merupakan bentuk dari mesin modular. Nah, di sini ada beberapa dari Solaris kernel atau kernelnya yang saling terhubung, yaitu yang pertama itu struktur scheduling proses, kemudian file system, loadable system calls, executable formats, stream modular, miscellaneous modulus, dan device and bus drivers. Nah, kemudian saya akan melanjutkan dari virtual machine. Nah, pada umumnya virtual machine tersebut merupakan sistem time sharing yang berfungsi sebagai menyediakan kemampuan untuk multi programming sendiri dan perluasan mesin tersebut dengan antar muka yang lebih mudah. Yang pertama yaitu prosesnya. Dari bentuk dari virtual machine ini merupakan bentuknya dan prosesnya diantaranya. Nah, pada application, jika application tersebut kita akan memasukkan data aplikasi, maka akan diproses dan akan menunggu terlebih dahulu. Nah, kemudian sedangkan yang pada application yang kedua, pada virtual machine sendiri, yang bentuk dari sistem operasinya itu GUIS Operating System yang FreeBSD. Ya, bentuknya masih sama, yaitu virtual CPU, virtual memory, dan virtual device. Nah, yang kedua yaitu tentang Windows NT. Nah, yang terakhir yaitu Windows XP. Nah, setelah pada application tersebut selesai diproses, kemudian dilanjutkan lagi dalam proses virtualization layer. Nah, selanjutnya setelah selesai dari proses sebelumnya, dilanjutkan lagi ke host operating system dari Linux. Nah, hardware, kemudian masuk lagi ke hardware. Nah, di sini terdapat tiga kemungkinan prosesnya melalui hardware, yaitu proses melalui CPU-nya, yang kemudian pengolahan proses datanya lagi melalui memori dan dikembalikan lagi ke I/O device. Nah, ini perbandingan dari virtual machine dan non virtual. Nah, di sebelah kiri itu merupakan sistem dari non virtual machine, dan yang kedua sebelah kanannya itu dari virtual machine. Nah, selama mengalami proses pada sistem tersebut, setelah selesai maka akan masuk ke kernel. Dan setelah selesai maka akan diproses ke hardware. Nah, selanjutnya kemudian akan diproses lagi melalui programming interface. Nah, selama prosesnya dibutuhkan waktu, dan setelah selesai proses sebelumnya dari programming interface, kemudian diproses lagi. Dan yang diproses lagi, kemudian diproses lagi. Nah, di sini yang pertama yaitu proses. Setelah selesai pada proses pertama, kemudian dilanjutkan lagi proses kedua,
dan dilanjutkan lagi proses ketiga. Perbedaannya di sini sudah jelas, yaitu pada non virtual itu hanya prosesnya terjadi hanya satu kali, sedangkan dari programming interface yang virtual machine itu sangat jauh. Di sini multi programming, yaitu terdapat 3 proses, kemudian bisa sekaligus dimasukkan dalam prosesnya. Kemudian setelah itu dari 3 proses tersebut dilanjutkan ke kernel. Nah, setelah kernel tersebut berhasil, maka akan diproses ke VM1, VM2 dan VM3. Virtual Machine 1 dan Virtual Machine 2 dan VM Machine 3. Nah, di sini dari multi virtual machine itu terdapat 3 sekaligus dalam processingnya. Nah, kemudian setelah selesai dari virtual tersebut, maka akan dilanjutkan ke mengimplementasikan dari virtual machine tersebut sama prosesnya. Nah, setelah prosesnya selesai, kemudian akan dikembalikan lagi ke hardware. Nah, sekian saja saya mempresentasikan dari sistem operasi yang mengenai membahas tentang struktur sistem operasi dari modular dan struktur sistem operasi dari virtual machine. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.